Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Pojok Pena. Masih bersama saya Abu Fatur. Kali ini kita akan melanjutkan jelajah Kota Bandung. Khususnya kita akan mengeksplor museum di Gedung Sate. Kita simak bagaimana keseruan teman-teman jurnalis di sana. Setelah lelah melakukan permainan, saatnya kita akan menjelajahi seperti apa isi Gedung Sate. Yuk simak liputannya. Guys, kita masuk ke Museum Gedung Sate. Jadi kalau kalian sering dengar Gedung Sate, inilah kita sedang memasuki Gedung Sate, Museum Gedung Sate. Ya, jadi isinya bukan tukang sate. Tadi diceritain, kita akhirnya di bawah Mataram. Sahabat Pojok Pena, saat ini saya berada di Gedung Sate, tepatnya di museum. Saat ini sedang diadakan apa ya? Tentang isi Gedung Sate. Ini si uang-uangnya diambil sama pemerintah lokalnya gitu. Terus kemudian dia juga yang Banyak sekali informasi dan ilmu yang kita bisa dapatkan di dalam museum, terutama seputar tentang pembangunan, konstruksi maupun siapa tokoh pendiri gedung dan perancang Gedung Sate ini. Jadi kalau Bandung ini yang tadi aku ceritakan yang kultur stelsel yang wajib nanam kopi, seperti dia istrinya juga paling banyak. Terus juga milestone berikutnya itu ada sesuatu yang mirip dengan sate. Fungsinya apa? Sebenarnya hiasan dan juga untuk menghindari petir. Tusuk sate ya. Petir. Terus tadi dibuat dari kerangka. Ini nggak ada yang dari bambu ya kan ya? Karena ini pas Ternyata ada kabar bahwa dibangun dengan bambu, ternyata tetap pakai besi. Dan ini nih matnya Gedung Sate. yang English European style. Arsitek utama Gedung Sate ini dua. Perpaduan antara Eropa dan juga daerah timur. Nah, Konstruksinya terbuat dari batu. Batu semua ya? Pakai semen kan tapi? ya semen. Udah ada. Ini bukan lampu ternyata. Wisma Primsglas. Yang paling unik dari desain Gedung Sate ini ternyata mengadopsi beberapa kebudayaan yang ada di Indonesia ya, seperti candi, masjid, dan beberapa arsitektur lainnya, sehingga Gedung Sate ini bisa dikatakan sebagai gedung Nusantara karena merangkum semua arsitek yang ada di Indonesia. Sana dulu di sebelah itu PTT, maka di sebelah juga ini Replika ini. Telepon zaman dulu ini ya? Iya, kabelnya banyak banget. Yang aslinya masih ada di atas dan sekarang sebelum itu jadi kantor dinas PU, dinyalakan ketika ulang tahun dinas PU dan juga proklamasi 17 Agustus baru dinyalakan. Dan katanya sebelum Halo. Moshe. Huh? Keren nggak? Puyeng. Itu keluar dari museum. Lelah menelusuri Kota Bandung dan Gedung Sate, saatnya kita
menikmati kuliner khas Bandung guys. Seperti apa? Yuk kita simak. Ini damanan Bu, rujak. Oh. Tidak abdul rasanya kalau kita jalan-jalan di kota Bandung tanpa mengenal lebih jauh kota Bandung. Saatnya kita melihat kota Bandung melalui bandros. Terima kasih sudah menjawab salam terhebat dari umat Islam untuk umat Islam serta seluruh umat seisi alam jagat raya ini. Allahu Akbar. Termasuk Belatung yang tidak terlalu. Bandung menggunakan kendaraan yang sedikit terbuka. Kendaraan ini orang-orang menyebutnya bandros, ya. Tetapi saya lengkapi dengan bandros permen. Kenapa permen? Karena warna-warni. Ya, ada totalnya 12 warna. Dan kendaraan ini dulunya bukan ini, tetapi yang double deck. Tetapi karena Bandung masih banyak melintang kabel-kabel, ya dulu nama saya Dabot, Dadang Botak, gitu ya. Sementara pilot kita adalah Kang Egi. Yang pertama kita tadi berangkat dari Cisangkuy, ada tempat yang legendaris di sana, bukan komunikasi pertama kali antara Bandung dan Den Haag. Cikal bakal benda yang setiap orang sekarang pegang, yaitu handphone begitu ya. Ternyata Belanda mampu memaksimalkan keberadaan stasiun radio yang hebat yang adanya di Bandung Selatan, adalah orang Sunda. Kalau saya tarik garis sejarah kota Bandung, Bandung cikal bakalnya adalah danau. Maka penduduk asli Bandung gitu. Yarber. Apa itu yar? Yar artinya tahunan. Melintas malam-malam, mencium bau kentang. Akhirnya ada yang terbit. Nah, kenapa yang terbit? Siapa yang terbit? Nah, itu dari hasil jual rempah-rempah. Sementara katanya di Taman Insulinde. Apa itu Insulinde Nusantara? Maka wajar jalan-jalan di sini. Sehingga pemerintah sangat care, sangat peduli untuk keselamatan mereka, begitu ya. Sehingga dibuatlah Taman Ade Irma Sugiani yang dikhususkan untuk memperkenalkan rambu-rambu. Itu selamat datang di wilayah jalan terpanjang di Pulau Jawa. Jalan terpanjang di Pulau Jawa bukan Asia Afrika, tetapi menurut bukti yang pernah saya baca di sini, bahwa jalan ini dibangunnya 1810. Ya, nah ini bukan lokomotif, melainkan stum untuk meratakan gitu ya. Tetapi kenapa dijadikan 0 km? Kusuma menancapkan Korea yang ada di sebelah kanan. Tetapi kantor tahun 1950 tahu gitu. Negara pemantau. Sementara ini ada sebuah tempat ibadah yang warna-warni, ya, nama masjid, barang-barang yang antik tadi, ya, sehingga saya selalu membawa kamu ke sini sampai bisa mengenal pemiliknya. Nah ini seorang Ramdan adalah pejuang bersama dengan saya. Dulu beliau tidak tetapi melanjutkan yang dia. Kang Ramdan sama-sama sebagai tulisanto, ya, yaitu ngejar-ngejar. Oh, kita sapa dulu, cie 1, 2, 3, cie. Berbeda dengan pada zaman Belanda yang sekarang ramai jalan-jalan di sini, lenggak-lenggok di sini adalah orang kita. Bahkan mereka. Saya naik bandros, saatnya kita pulang.
puas rasanya setelah berkeliling kota Bandung menggunakan bandros dan menyusuri gedung sate. Saatnya kita makan malam, guys. Yuk kita simak keseruannya. Jangan lupa share, komen, like, dan subscribe Pojok Pena.